Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk berdoa setiap kali mengawali pembelajaran. Pada hari ini kita akan membahas tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Sebelumnya, kita cari tahu dulu yuk, apa sih disintegrasi? Disintegrasi merupakan keadaan tidak bersatu serta menyebabkan perpecahan. Pasca proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menghadapi ancaman dari dalam dan dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri berupa upaya penjajah Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia. Ancaman dari dalam negeri berupa pemberontakan dan pergolakan di daerah yang mengarah pada upaya merebut kekuasaan pemerintahan dan gerakan memisahkan diri atau disintegrasi. Berbagai peristiwa yang menyebabkan disintegrasi bangsa tahun 1948 sampai 1965 antara lain PKI Madiun, DITII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI Permesta, dan G30 SPKI. Bahasan pertama adalah pemberontakan PKI Madiun 1948. Tujuan dari pemberontakan ini adalah menjadikan Indonesia sebagai negara yang berpaham komunis. Tokoh utama adalah Musso dan Amir Syarifuddin. Latar belakangnya yang pertama, semakin sempitnya wilayah Indonesia akibat dari perundingan Renville. 2. Rencana rasionalisasi angkatan perang oleh Kabinet Hatta. 3. Kedatangan Musso, seorang tokoh PKI yang telah lama tinggal di Rusia. Jalannya peristiwa. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamirkan berdirinya Negara Republik Soviet Indonesia di Madiun. Kemudian, mereka mengadakan aksi merebut tempat-tempat strategis, menculik dan membunuh lawan-lawan politiknya, di antaranya Dr. Muwardi dan Gubernur Jenderal Jawa Timur Raden Mas Aryo Suryo. Akhir dari peristiwa yang pertama, upaya damai, pemerintah mengajak penduduk Madiun untuk memilih bergabung dengan NKRI atau Republik Soviet Indonesia. Kemudian, Kolonel Ahana Sutyon yang dibantu oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono membentuk Gerakan Operasi Militer 1. Pada tanggal 30 Oktober 1948, Musso tewas dalam tembak-menembak di Semanding, Semoroto, Ponorogo. Dan selanjutnya, tanggal 1 Desember 1948, Amir Syarifuddin dan gerombolan sejumlah 300 orang berhasil ditangkap. DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Cikal bakal pemberontakan DITI yang meluas di beberapa wilayah Indonesia bermula dari sebuah gerakan Jawa Barat yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo yang kemudian menyebar ke Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan. DITI di Jawa Barat terjadi pada tahun 1949. Pemimpin gerakannya adalah Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo. Latar belakang, karena kekecewaan terhadap hasil perundingan Renville yang memaksa TNI dan Laskar Perjuangan hijrah ke wilayah Republik Indonesia di Yogyakarta, karena Jawa Barat telah dikuasai oleh Belanda. Namun, Kartosoewirjo dan pengikutnya menolak untuk mundur. Mereka lari ke hutan dan menamakan dirinya Negara Islam Indonesia atau NII pada tanggal 7 Agustus 1945 serta tidak mengakui Republik Indonesia serta Pancasila.
Akhir peristiwa. Penumpasan pemberontakan dilakukan dengan operasi pagar betis, dengan menggerakkan tenaga rakyat untuk mengepung gerombolan pemberontak. Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo berhasil ditangkap pada tanggal 4 Juni 1946 di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat, dan dieksekusi mati di Kepulauan Seribu pada tanggal 2 September 1962. DITII Jawa Tengah terjadi pada tahun 1949. Pemimpin gerakannya adalah Amir Fattah. Latar belakang peristiwa sama seperti halnya DITII di Jawa Barat. Latar belakang DITII di Jawa Tengah adalah karena kekecewaan terhadap hasil perundingan Renville yang memaksa TNI dan Laskar Perjuangan hijrah ke wilayah Republik Indonesia di Yogyakarta. Namun, hal ini tidak dituruti oleh Amir Fattah yang merupakan komandan Laskar Hizbullah Tulangan Sidoarjo dan Mojokerto. Sehingga pada tanggal 23 Agustus 1949, Amir Fattah menyatakan sebagian dari NII pimpinan Kartosoewirjo. Akhir dari peristiwa. Penumpasan gerakan ini dilakukan oleh pasukan Benteng Rider di bawah komando Letkol Sarbini dengan melancarkan operasi Benteng Negara dan berhasil menangkap Amir Fattah pada tanggal 22 Desember 1950. Dan selanjutnya dilaksanakan operasi Guntur tahun 1954 dan dapat menghancurkan sisa-sisa kekuatan DITII. DITII Sulawesi Selatan terjadi pada tahun 1951. Pemimpin gerakannya adalah Kahar Muzakar. Latar belakang peristiwanya adalah kekecewaan dari Kahar Muzakar terhadap penolakan pemerintah Republik Indonesia untuk memasukkan seluruh anggota Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS ke dalam TNI. Pada tanggal 16 Agustus 1951, Kahar Muzakar mengubah nama KGSS menjadi Tentara Islam Indonesia dan menyatakan sebagai bagian dari DITI Kartosoewirjo. Akhir dari peristiwa. Penumpasan gerakan ini dilakukan dengan operasi Halilintar yang dipimpin oleh Letkol JF Waro. Pada tanggal 3 Februari 1953, Kahar Muzakar disergap oleh pasukan TNI dan ditembak mati. DITII di Aceh terjadi pada tahun 1953. Pemimpin gerakannya adalah Daud Bereh. Latar belakang peristiwa dilatar belakangi oleh penurunan status Aceh dari daerah istimewa menjadi karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Pada tanggal 21 September 1953, Daud Bereh menyatakan bahwa Aceh merupakan bagian dari NII di bawah pimpinan Kartosoewirjo. Akhir dari peristiwa. Penumpasan dilakukan dengan jalan damai. Pada tanggal 17 Desember 1962 diadakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh. DITI Kalimantan Selatan terjadi pada tahun 1954. Pemimpin gerakannya adalah Ibnu Hajar. Latar belakang peristiwa terjadi pada tahun 1950, dilatar belakangi oleh program penataan ulang tentara oleh pemerintah. Penataan ulang ini menyebabkan Ibnu Hajar yang mantan prajurit Angkatan Laut Republik Indonesia Divisi 4 dan anggotanya kecewa.
karena di antara mereka ada yang mendapatkan posisi yang tidak sesuai dengan keinginan. Mereka kemudian membentuk Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRCT. Kemudian melakukan penyerangan ke pos-pos TNI di Kalimantan Selatan. Akhir tahun 1954, Ibnu Hajar memilih untuk bergabung dengan pemerintahan DITI Kartosoewirjo. Akhir peristiwa, penumpasan dilakukan dengan operasi segitiga. Pada tahun 1959, Ibnu Hajar ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 22 Maret 1965. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang APRA, ada pertanyaan, apa sih kaitan Ratu Adil pada peristiwa APRA? Baiklah, akan saya jelaskan bahwa adanya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap ramalan Jayabaya. Dalam ramalan Jayabaya dikatakan akan datang Ratu Adil yang akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan membebaskan rakyat dari belenggu penjajahan Belanda. Kepercayaan terhadap ramalan tersebut dimanfaatkan oleh Kapten Raymond Westerling dan kelompoknya untuk memunculkan gerakan separatis APRA. Latar belakang peristiwa. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. Ini adalah milisi bersenjata yang anggotanya terutama berasal dari tentara Belanda atau KNIL, yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS di Jawa Barat, yang pada saat itu masih berbentuk negara bagian Pasundan. Jalannya pemberontakan. Pada tanggal 23 Januari 1950, pemimpin APRA, Kapten Raymond Westerling, menyerbu Bandung dan menguasai markas divisi Siliwangi. Gerakan ini juga dibantu oleh Sultan Hamid II yang berencana membunuh beberapa menteri termasuk Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono ke-9. Akhir peristiwa. Operasi militer oleh APRIS berhasil memukul mundur pasukan APRA di Bandung. Pada tanggal 4 April 1950, Sultan Hamid II ditangkap dan pada tanggal 22 Februari 1950, Kapten Raymond Westerling melarikan diri dengan menggunakan pesawat Catalina ke luar negeri. Gerakan Andi Aziz di Makassar. Andi Aziz merupakan nama pemimpin dari gerakan ini. Latar belakang peristiwa. Pemberontakan Andi Aziz merupakan upaya perlawanan yang dilakukan oleh Andi Aziz, mantan perwira KNIL, untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur atau NIT, karena enggan bergabung dengan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Andi Aziz menuntut agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di Negara Indonesia Timur atau NIT. Ketika tentara Indonesia didatangkan ke Sulawesi Selatan dengan tujuan memelihara keamanan, hal ini menyulut ketidakpuasan di kalangan pasukan Andi Aziz. Ada kekhawatiran dari kalangan tentara KNIL bahwa mereka akan diperlakukan secara diskriminatif oleh pimpinan APRIS atau TNI. Jalannya peristiwa. Desember 1949, pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. 5 April 1950, pasukan Andi Aziz menangkap beberapa anggota pasukan APRIS di Makassar dan menguasai Makassar. 8 April 1950, pemerintah RIS mengeluarkan ultimatum terhadap Andi Aziz. Akhir dari peristiwa.
Pemerintah mengeluarkan ultimatum yang isinya dalam waktu 4 kali 24 jam, Andi Aziz harus melaporkan diri kepada pemerintah RIS di Jakarta. Namun, Andi Aziz ternyata terlambat melapor, sementara pasukannya telah memberontak. Hingga pada April 1950, Andi Aziz menyerahkan diri. RMS atau Republik Maluku Selatan. Pemimpin dari pemberontakan ini adalah Dr. Sumokil yang merupakan seorang mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur atau NIT. Latar belakang peristiwa: keinginan untuk mempertahankan bentuk NIT atau Negara Indonesia Timur dan memisahkan diri dari Republik Indonesia. Jalannya peristiwa, pada tanggal 25 April 1950, Dr. Sumokil memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan. Akhir peristiwa ditempuh dengan dua jalan. Yang pertama dengan jalan damai. Pemerintah RIS mengirimkan Jelaimena untuk berunding dengan Sumokil, namun ditolak hingga akhirnya perlawanan bersenjata yang terjadi pada tanggal 14 Juli 1950. Diadakan Gerakan Operasi Militer atau GOM 3 yang dipimpin oleh Kolonel Alex Kawilarang. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Jalannya peristiwa. Yang pertama, sebab peristiwa adanya kecemburuan pemerintah di daerah terhadap pemerintah pusat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hingga muncul beberapa dewan daerah seperti Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, dan Dewan Manguni. Pada tanggal 15 Februari 1958, Kolonel Ahmad Hussein memproklamirkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Upaya penumpasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan operasi militer seperti Operasi Tegas, Operasi 17 Agustus, Operasi Sadar, dan Operasi Merdeka. Hingga pada tanggal 29 Mei 1961, Ahmad Hussein menyerahkan diri. Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta. Pemimpin dari gerakan ini adalah Kolonel Vence Sumual. Peristiwa ini terjadi di Sulawesi Utara atau Manado. Jalannya peristiwa: diawali pembentukan Dewan Manguni di Manado, pimpinan Kolonel Vence Sumual pada tanggal 18 Februari 1957. Pada tanggal 2 Maret 1957, Kolonel Vence Sumual memproklamasikan berdirinya Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Upaya penumpasan dengan pemecatan tidak hormat perwira yang terlibat serta operasi militer yang dilakukan dengan Operasi Militer Sabta Marga 1, 2, 3, 4 serta Operasi Mena 1 dan 2. Hingga akhirnya pada tahun 1961, gerakan Permesta dapat ditumpas. G30S PKI 1965. Tujuan dari gerakan ini adalah mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Tempat peristiwa di Jakarta dan Yogyakarta. Jalannya peristiwa pada tanggal 1 Oktober 1965, PKI menculik pimpinan Angkatan Darat. Penumpasan pada tanggal 1 Oktober 1965, Mayor Jenderal Soeharto memimpin Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD dan Batalion Kujang 328 Garing Kujang, Garing Siliwangi dalam operasi penumpasan G30S PKI. BFO, Bayenkum for Federal Overleg atau Majelis Permusyawaratan Federal adalah sebuah komite
yang didirikan oleh Belanda pada bulan Juli 1948 yang terdiri dari para pemimpin negara federal. Komite ini bertanggung jawab untuk pendirikan pemerintahan sementara pada tahun 1948 sebagaimana dirumuskan dalam Persetujuan Meja Bundar. Dalam BFO terjadi pertentangan antara dua pihak. Pihak pertama yang menghendaki bekerja sama dengan Republik Indonesia yang dipelopori oleh ide Anak Agung Gede Agung dari negara Indonesia Timur. Sedangkan pihak lain menginginkan untuk bekerja sama dengan Belanda yang dipelopori oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Negara yang dibentuk BFO sering disebut negara boneka. Mengapa negara boneka? Karena mereka lebih berpihak kepada Belanda daripada kepada Republik Indonesia. BFO terdiri atas pimpinan 15 negara bagian bentukan Belanda yang memiliki populasi antara 100.000 hingga 11 juta jiwa. Negara bagian itu terdiri dari negara Indonesia Timur, Jawa Timur, Sumatera Timur, Madura, Pasundan, Jawa Barat, Sumatera Selatan. Sedangkan negara otonom terdiri dari Banjar, Bangka, Balitun, Jawa Tengah, Borneo, Krodaya, Riau, Federasi Kalimantan Tenggara, dan Borneo Barat. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi email saya. Semoga pembelajaran pada hari ini membawa manfaat. Ingat, jaga kesehatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungan untuk kita semua. Kita ketemu dalam video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.